Halo semuanya, selamat datang kembali di video yang baru. Video ini adalah part 2 atau lanjutan dari video sebelumnya tentang saya mereview dan jalan-jalan keliling Museum TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Baiklah, sesudah kita melihat pesawat-pesawat, mari kita lihat dalam gedungnya. Jadi disinilah peta museumnya. Itu juga bisa masuk bawah tanah, ya, bisa masuk ke dalam tanah melalui tangga. Jangan lupa untuk scan Peduli Lindungi, dan mari kita masuk. Ini dia Museum TNI Angkatan Udara. Inilah dia Sumpah Prajurit, pedoman Tentara Nasional Indonesia, kebanggaan Indonesia. Fondasinya NKRI, fondasinya keamanan dan kestabilan negara. Jadi TNI itu ada 3 matra: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Untuk Angkatan Udara, semboyannya adalah Swa Buana Paksa. Dan inilah Marsnya. Nanti saya akan lampirkan di kolom deskripsi. Jadi singkat cerita begini, Panglima TNI adalah paling tinggi di seluruh organisasi TNI, pangkat bintang 4. Sekarang diduduki oleh Jenderal TNI Andika Perkasa, dan di setiap matra paling tingginya adalah Kepala Staf. Jadi ada Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. Inilah Kepala Staf Angkatan Udara. Dan inilah Sapta Marga. Oke, di ruangan kedua kita lanjut. Inilah proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itulah detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, penerbangan pertama, sekolah penerbang pertama, pengesahan dan Popda. Ini dia pesawat pertama. Kalau seingat saya ini pesawat masih digunakan di awal-awal abad ke-20. Di awal-awal banget tahun 1900-an, waktu Perang Dunia ke-1. Negara seperti Inggris,
Jerman itu terkenal banget pesawat-pesawat begininya. Dan ini itu ukurannya besar banget. Museum itu merupakan sebuah tempat yang sangat istimewa. Jadi siapapun yang datang bisa mengenang dan mempelajari jasa-jasa para pahlawan nasional. Ingatlah sebuah pepatah dari presiden pertama kita, Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang jasa-jasa pahlawannya. Saya mengenangnya dengan cara belajar sejarah dan mengunjungi museum-museum sebanyak mungkin. Saya berharap siapapun yang nonton pun juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Ruang pahlawan dan seragam TNI Angkatan Udara. Jadi di setiap matra seragam TNI itu berbeda-beda. Angkatan Udara itu bahasa Inggrisnya Air Force. Darat itu Army, laut itu Navy. Oke, itu saja seragam-seragamnya. Dan sekarang kita lihat ini medal-medalnya. Inilah medal-medal yang diperoleh oleh para orang-orang yang kenang-kenangannya atau jasa-jasanya dipajang di sini. Inilah medal-medalnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ruang koreksi Kasal dan Kotama. Wah, ini ruangannya besar banget. Nah, ini dia kecanggihan dan kelengkapannya alutsista TNI. Ya, ini semuanya alutsista TNI yang paling canggih. Nah, ini dia ruangannya besar banget. Oh, dan di sana ada ruangan lagi. Ada senjata-senjata. Ada AK-47, ada pistol-pistol dan lain-lain. Oke, kita muter saja dahulu. Masih ada lagi kostum-kostum. Akademi TNI Angkatan Udara.
Jadi setiap kali saya masuk museum itu, saya ada rasa bangga gitu, bahwa negara Indonesia itu memiliki sejarah yang sangat lama, luas wilayahnya yang begitu besar, jumlah orangnya yang sangat banyak, dan lain-lain. Dan dari setiap 3 matra TNI, semuanya menarik untuk dipelajari. Daftar nama lulusan pendidikan Sekbang TNI Angkatan Udara. Banyak banget nama-namanya. Dan di sebelah kanannya masih lagi ada kenangan-kenangan Marskal TNI Angkatan Udara. Oke, sekarang kita lihat ke ruang alutsista. Wah, ini dia. Dan ini adalah hanggar pesawat. Waduh, saya sangat-sangat terpesona. Jadi saya bilang saya lagi wajib datang ke Museum TNI Angkatan Udara di Yogyakarta. Makin bangga lagi saya jadi warga negara Indonesia. Fakta saja, Tentara Nasional Indonesia TNI merupakan pasukan tentara terkuat nomor 1 di Asia Tenggara. Itulah kebanggaan kita. Jadi Indonesia adalah negara terkuat di Asia Tenggara, negara terkuat di ASEAN. Ada radar. Di sini kita bisa lihat sebuah kokpit pesawat. Maaf, tidak bisa saya sampai karena cukup tinggi. Oh, di situ kebuka. Nanti kita akan masuk. Ada helikopter. Kalau saya lihat-lihat dari film, ini adalah jenis helikopter yang digunakan saat perang Vietnam tahun 60-an sampai awal-awal 70-an. Ini museumnya sangat besar. Oke, fix ini menjadi museum favorit saya karena kelengkapannya dan anggota TNI yang di sini
sangat-sangat ramah. Saya disapa dan saya mengobrol dengan mereka. Mereka tuh sangat-sangat baik. Nah, ini saya cukup familiar, inilah pesawat MiG buatan Uni Soviet. Mungkin ini generasi yang paling awal-awalnya. MiG-19 sejak tahun 61. Oke, kita jalan lagi ke sisi sebelah sana. Saya pause dulu. Oke, kita lanjut. Sudah di tengah-tengah, saya nyalakan kembali. Oke, ini dia helikopter Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Jadi ini keren banget ya, karena kebanyakan yang di sini khususnya adalah pesawat-pesawat zaman dulu mungkin ya, namun masih dipreservasi. Oh, ada apa ini? Mungkin sebuah pesawat yang terjatuh. Oh, ini pesawat Jepang Zero Kamikaze. Bisa dilihat gambarnya. Dan di sini ada sebuah pesawat namanya Jetstar. Jadi waktu Jepang menjajah Indonesia sejak tahun 1942, ya inilah pesawat yang datang dan membom kita. Pesawat musuh ini sebenarnya. Ruang bertenang. Oh, saya baru tahu bahwa ini adalah pesawat kepresidenan. Karena itulah simbolnya, simbol sekretariat presiden atau sekretariat negara beserta dengan tulisan Pancasila. Untuk yang model sekarang, tulisannya ada Garuda Indonesia dan di sini Republik Indonesia. Jadi beda desain, namun ada yang sama, yaitu ini strip merahnya saja. Kalau ini Zero ini dulu terkenalnya dengan manuver kamikaze. Jadi menabrakkan pesawat ke kapal musuh. Ada juga senjata untuk menembak pesawat dari darat. Ada helikopter dan helikopter. Sekarang kita akan masuk ke bagian pesawat. Oke, inilah pesawatnya. Mari kita langsung tumpangi. Hati-hati naiknya. Oke, keren banget. Dan itu dia
kokpitnya. Oke. Oke. Balik lagi. Ini lebih dekatnya kokpit, dan ini jendelanya. Coba bisa dilihat. Nah, itu dia. Lihatnya. Dan dari sebelah, ya, kelihatan sayapnya. Oke. Sangat-sangat rumit. Oke, baliklah. Jadi ini kapalnya, pesawatnya maaf, walaupun sudah tua, tapi masih sangat terjaga. Oke. Oke. Ini pesawat yang tadi saya duduk di kokpitnya. Sekarang kita lanjut. Ini adalah sebuah tempat radar. Dan ada sebuah helikopter khusus. Dan inilah sebuah amunisi atau bom yang dilengkapi di bawah sayap pesawat. Nah, ini dia senjatanya. Mari kita lanjut. Ada senjata-senjatanya juga. Ini saya mengingat film Pearl Harbor, film tahun 2001 tentang Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii di tanggal Desember 1941. Oke, sesudah itu mari kita kemudian lanjut ke museum, ke bagian museum selanjutnya. Ada kamera-kamera. Nah, ini dia penerbangan pesawat merah putih pertama tanggal 27 Oktober 1945. Dan ini di Sumatera Barat pada tanggal 24 Maret 1947. Dan inilah beberapa pertarungan pesawat yang telah terjadi. Masih ini sangat detail. Jadi setiap tempat-tempat ini dijadikan sebuah tempat untuk membuat cerita. Oh, ini. Oh, itu pesawat Belanda itu ya. Dan masih banyak lagi. Ada sekolah penerbangan lagi.
Ini sangat-sangat detail. Lihat, ini sangat-sangat detail. Ada skuadron yang sangat teratur. Teknik udara. Dan ada mainan-mainan pesawat seperti diecast itu. Nah, tadi kita punya lihat pesawatnya. Wah, ini sangat keren. Oh, ada simulator juga. Masih lanjut lagi. Ini museumnya sangat-sangat besar, jadi mungkin saya jadikan ini 3 bagian. Nanti saya atur-atur lagi. Oke, apakah apa ini? Ini apa ya? Wah, Indonesia itu canggih sekali. Di Cibinong, oh satelit. Oh, inilah jadi ternyata Indonesia pun punya roketnya. Roket buatan lokal. Buatan Indonesia. Sangat membanggakan. Oh, jadi ada beberapa orang Indonesia yang pergi sengaja khusus ke Amerika belajar tentang roketnya NASA. Ini ada yang namanya Sumpah Palapa. Itu terkenalnya karena diucapkan oleh Jenderal Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit, yang menjadi sebuah pedoman dan inspirasi untuk menggabungkan seluruh Nusantara. Jadi semuanya berawal dari sana. Sumpah Palapa. Inilah peta Indonesia NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Zamrud Katulistiwa, Macan Asia Tenggara yang tertidur. Itulah julukannya.
Di suatu saat, amin, Indonesia akan menjadi negara yang mahadaya. Lanjut lagi. Oke, ini bagian terakhir sebelum pintu keluarnya. Oh, di sana ada senjata. Mari kita lihat. Ada senjata-senjata yang pernah dimiliki dan dipegang dan digunakan oleh TNI. Inilah daftar-daftarnya. Oke. Dan ini adalah bom yang dipasangkan di pesawat. Dan yang ukuran besar, sangat besar, dan yang kecil. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya kita sudah nyampe di akhir videonya. Nah, di sana sudah kembali ke ruangan utama. Oke. Ada mainan-mainan pesawat. Jadi kita lihat ini di depan. Nah, sepertinya inilah pesawat-pesawat yang sekarang dimiliki oleh TNI Udara, Angkatan Udara. Dan ini yang paling besarnya Sukhoi. Keren banget, saya juga suka sekali dengan mainan-mainannya. Oke, itu saja untuk videonya. Sudah cukup lama perjalanan kita. Nah, kita akan mengakhiri videonya. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menonton video ini sampai akhirnya. Saya sangat bersyukur. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan jika ingin support channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe ke channel saya dan nyalakan tombol notifikasi. Jadi jangan lupa juga untuk menonton semuanya dari bagian 1, 2, dan 3. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam sehat semuanya.